Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Veronica. Saya dari program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mereview penelitian mengenai seminar akuntansi dan pajak dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Teks Amnesti terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung. Bab 1 berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kontribusi. Latar belakang. Pajak adalah salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal adalah teks amnesti atau pengampunan pajak. Menurut Bojonegoro tahun 2016 dalam Husnul Rosyida dan Ulfah tahun 2016. Teks amnesti dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, baik yang disimpan di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan teks amnesti sudah relatif banyak dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif. Antara lain, Husnul Rosyida dan Ulfah tahun 2016, Suyanto 2016, menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Masrurah dan Zulaika tahun 2013, yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang kontradiktif juga masih diperoleh untuk variabel teks amnesti, seperti Rahayu tahun 2017 yang menemukan bahwa teks amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil Rahayu 2017 kontradiktif dengan hasil sebelumnya, yaitu Ragimun 2016, Husnul Rosyidah dan Ulfah tahun 2016 yang menyatakan bahwa teks amnesti sudah pernah dilakukan di Indonesia, akan tetapi masih kurang efektif. Selanjutnya, Jamin tahun 2001 dalam Jatmiko tahun 2006 menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan atau WP badan dan wajib pajak orang pribadi atau WPOP ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak, bahkan memperkerjakan karyawan yang secara khusus mengurusi masalah pajak perusahaan. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang cenderung mengurusi sendiri masalah pajaknya. Perbedaan dari penelitian terdahulu inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan teks amnesti akan dilakukan di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung. Yang kedua, menganalisis pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung. Yang ketiga, menganalisis pengaruh teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung? 2. Bagaimana pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung? Yang ketiga, bagaimana pengaruh teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung? Kontribusi penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau masukan mengenai seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung. Memberikan perubahan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga akan membantu untuk meningkatkan pendapatan negara. Karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka akan membuat perubahan yang akan memberikan pencapaian yang luar biasa bagi kemajuan negara Indonesia, khususnya dalam pembangunan negara. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi instansi pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor pelayanan pajak.
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara. 2. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, bagi wajib pajak, sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan, dapat menjadi media pembelajaran dan bahan referensi untuk penulis selanjutnya, serta dapat memberikan penilaian mengenai kinerja pelayanan pajak, serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Bab 2 berisi kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Teori atribusi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh beberapa faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang. Sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan dan teks amnesti. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan pemberlakuan teks amnesti. Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi saksama, peringatan maupun ancaman dalam menerapkan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Simon James et al. Dalam Gunadi tahun 2005. Kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak, maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Suyat Im tahun 2004 dan Miko tahun 2006. Ketegasan sanksi perpajakan. Ketegasan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Mardiasmo tahun 2009. Teks amnesti. Teks amnesti atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Kerangka pemikiran, yaitu kesadaran wajib pajak sebagai X1, ketegasan sanksi sebagai X2, teks amnesti sebagai X3, dan kepatuhan wajib pajak, yaitu Y. Hipotesis. H1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H3. Teks amnesti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bab 3. Populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Populasi. Berdasarkan penelitian ini, populasi penelitiannya adalah subjek yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, teks amnesti, dan kepatuhan wajib pajak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang berada di Provinsi Lampung. Sampel. Berdasarkan penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 100 kuesioner yang disebar kepada
wajib pajak orang pribadi yang berada di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak. Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek sampel adalah tak terbatas, sehingga anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data. Sumber data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Menurut V. Ratna Sujarweni, tahun 2015-89 mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di Provinsi Lampung. Kegunaan literatur ini adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin dasar-dasar teori yang diharapkan akan menunjang data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengambilan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Metode analisis data. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Sebelum melakukan regresi linier berganda, penelitian ini melakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Masukan dan saran dipersilakan yang bersifat membangun demi pengembangan kelancaran penelitian. Baik, sekian review penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.